Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Haji Mugni. Saya kuncen makam Habib Ali, meneruskan tugas kakek saya almarhum Haji Tahir. Jadi keberadaan makam Habib Ali di sini, jadi beliau berdakwah pada zaman kerajaan Kelungkung atau Gel-Gel berdaulat, Pak, 1460. Jadi kan kerajaan Gel-Gel yang terletak di desa Gel-Gel berdaulat pada zaman itu, dan Raja Gel-Gel merupakan raja di raja seluruh Bali, Pak. Jadi kerajaan di Bali itu di bawah kerajaan Gel-Gel. Makanya sebagai bukti sejarah sekarang, di Kelungkung ini bercokol pura-pura tempat-tempat suci yang dipakai oleh seluruh Bali, Pak. Seperti di Gel-Gel ada pura dasar, Pak. Itu seluruh Bali pakai, Pak. Gua Lawah ada sini, objek wisata itu seluruh Bali. Ada pura kental bumi. Jadi membuktikan memang benarlah Raja Gel-Gel membawahi seluruh kerajaan yang ada di Bali. Nah, pada saat itulah Habib Ali berdakwah pada zaman kerajaan Gel-Gel. Tapi sebelumnya sudah ada juga pendakwah-pendakwah lain. Masuk mari ya? Ya, sudah ada. Siapa itu? Ada apanya di Gel-Gel, Bapak sana di. Tapi Habib Ali beliau dari mana? Ya? Dari mana asalnya? Jelas aman, Pak. Habib Ali bisa masuk ke kerajaan dan bisa diterima di hati raja, Pak. Sebagai bukti kuda putih yang kami simbolkan ini itu pemberian raja, Pak. Pemberian ya rajanya, ya rajanya Hindu, Habib Ali Muslim. Sejak itulah sudah tertanam bagaimana hubungan Islam sama Hindu, Pak. Itu raja memberikan hati sama Habib Ali sampai diberikan kuda putih kan sebagai simbol bangsawan, Pak. Kuda putih Pajero seperti saya katakan. Ya Jero lah ukurannya. Lamborghini. Tidak sembarangan orang punya kuda putih kan itu. Nah, jadi kerajaannya di Kelungkung, di sini juga ada anak kerajaan, Pak. Di pasar sini, Pak, dulu ada taman raja, Pak. Jadi nenek moyang kami dari Bugis, Pak. Bugis, Banjar, ya ini nisan-nisannya, Pak. Itu ada 1401. Walaupun di buku sejarah Islam pertama kali masuk di Bali dibawa oleh Raja Gel-Gel pada saat dia rapat Raja Nusantara di Majapahit, Pak, ya. Pada saat itu sudah tumbuh kerajaan Islam, ya. Nah, jadi pada saat beliau rapat sana, pulangnya dikasih 40 orang Muslim, Pak. 40 orang Muslim dibawa dari Jawa ke sini. Nah, itulah dicatat sebagai cikal bakal Muslim pertama kali di Bali. Kalau Bapak baca di buku sejarah. Tapi Bugis masuk dia tanpa tercatat, ya, meninggalkan prasasti, Bapak benar saja. 1441 masih di sana. Ada makam itu. Ya, Syekh Nuriyah orang Bugis. Tanpa tercatat meninggalkan prasasti 1441 gitu. Mungkin pencatat sejarah mencari ke jalur formal ya. Nah, memang di sini adalah anak kerajaan di Kusambu sini. Kalau dulu di sini tempat bersandarnya perahu-perahu Bugis, di pelabuhan di sini, pelabuhan tua dipakai Bugis, di Jepang juga pakai di sini. Itu bisa masuk pinisi sampai ke sana, Pak, ke kerajaan. Dulu kan lebar sungainya, Pak. Kalau Bapak ke negara masih ada sungai lebar kayak itu. Nah, itu. Jadi Habib Ali sebagai katakanlah konsultan maritim di kerajaan Kelungkung, sebagai juru bahasa Melayu, kan pada zaman itu tidak semua orang bisa berbahasa Melayu. Kedatangan para tamu, para dagang itu. Nah, itulah jadi keberadaan Habib Ali di sini sampai beliau pun diwafatkan di sini. Tinggalnya di mana Habib? Nah, masalah tinggal walau Pak, ya, karena kakek saya tidak pernah cerita juga beliau tinggalnya di mana posisinya, ya, gitu. Nah, ini juga tahun saya kaitkan dengan masuknya Islam di Bali 1460, eksisnya berdaulatnya kerajaan Kelungkung. Tepatnya kita juga maklum dulu mana orang tua tahu kan gitu. Tidak nyangka juga akan ada situasi seperti sekarang ini kan ada. Nah, itu yang buku Wali Pitu sama poster Wali Pitu itu disusun oleh Habib Tahib Zain, Pak. Nah, itu kan para wali sudah ada, Pak. Di seluruh Bali kan menjadi paku bumi. Kalau Pak lihat di Pulau Bali kan menjadi paku bumi. Nah, oleh Habib Zain kan sudah orang ziarah Wali Songo, Pak, ya. Ada para wali, Pak. Ya, makanya oleh Habib Tahib Zain itu disurvei dulu beliau berapa kali datang ke wali-wali Pitu yang ada di Bali kan, mana yang nanti diberikan sertifikasi Wali Pitu, sehingga lahirlah buku Wali Pitu, kemudian ada poster Wali Pitu seperti saya pasang di dalam tuh. Nah, itu. Jadi kalau Banjarmasin, ya, kalau Banjarmasin Sumatera biasa Wali Songo dulu, kemudian lanjut ke Bali, Pak. Gitu. Pakai pesawat sampai Surabaya baru travel dari sini.
Ya, alhamdulillah Habib Ali go internasional Pak. Jadi bukan hanya seluruh Indonesia Pak. Jadi Malaysia, Singapura kan sekarang sudah zaman Google Pak. Kadang-kadang ada orang dari Amerika dia di Ubud sini dia tanya dia lihat di Google itu. Jadi kan sekarang sudah jarang ada tamu asing Pak maksudnya. Walaupun sebelum Covid sudah jarang tamu asing. Kalau dulu kapal pesiar bisa nyandar 3 kapal pesiar di Padang Bayi. Nah, sekarang yang ramai adalah domestik. Wisata domestik sama wisata religi ziarah wali itu. Jadi saudara kita yang Hindu tuh katakanlah dia beralih dari internasional kepada domestiknya terutama ini. Jadi banyak yang minta ini buku di saya untuk pelajari. Enggak, kalau tadi kata adik itu ada yang ziarah juga kemarin. Ya ada. Itu biasanya dari apa? Kelompok apa? Kan dia percaya bahwa di sini makam Habib Ali umpamanya dalam rangka penyembuhan penyakitnya dan bahkan kalau Bapak kan ada di Seseh kan ada makam. Nah itu keluarganya ke sini ziarah ke makam Habib Ali. Banyak jumlahnya biasanya. Kalau yang itu sih tidak sebanyak yang kedatangan kita saudara kita Muslim Pak. Oh berarti biasanya motivasi untuk minta doa. Ya. Nah ini juga biasanya kan dia minta air Pak, karena kebetulan di makam Habib Ali kan dalam tuh ada air sumurnya Pak. Ya jelas Pak kalau dibayangkan rajanya saja salut sama Habib Ali. Nah inilah kalau dulu kan ada 2 suku besar di sini, suku Bugis sama suku Banjar. Itu ada 2 masjidnya, sumurnya masih ada peninggalan Pak. Kalau Bugis di sana sebelah utara masjid itu masih ada sumurnya. Kalau Banjar KUA sini, nah sana lah ada sumurnya. Dulu ada 2 masjid yang besar sukunya Bugis sama Banjar. Setelah kemerdekaan oleh kakek kami Haji Tahir, dibangunlah masjid yang sekarang Al-Mahdi ini. Pada saat dibangun itu turunlah raja, Rauh Raja dengan para panjanya ke sini memberikan sumbangan batu bata zaman itu. Kalau raja sudah datang, otomatis Hindu sekitar sini itu ikut datang menyertai raja itu. Pada saat itu raja berpesan, kalau kamu nanti ada kesulitan ya sakit apa minta tolong sama saudaramu ini yang Islam itu loh. Muslim selama sama dia. Tapi kalau hubungan Islam dengan Hindu di sini masyarakatnya harmonis ya? Kalau itu ditanya sejak saya lahir, saya jadi katakanlah kecil bisa melihat kenyataan. Di sini kan ini batasnya Pak. Ini kampung kami ini ada jalan raya, aspal sini itu batas Muslim ke sini. Nah sama di pasar, kemudian ada sungai dan laut. Jadi kita di sini punya pelabuhan Pak. Jalur barang, jalur penumpang sekarang. Kalau Bapak lihat sekarang di Angkal itu, speedboat yang cepat ke sana 15 menit sampai ke Nusa itu sudah berlabuh di sini. Sejak dulu jalur barang aja tradisional. Di sini kita Muslim tidak bisa bekerja untuk melayani itu. Makanya saudara kita dari Hindu masuk di sini. Rekrut ya, ikut kerja. Ya. Jadi kita berikan kesempatan kerja. Apa hubungan apa namanya itu? Ya, hubungan. Ya itu sebagai bukti bahwa kita hubungan baik itu. Kemudian ada lagi kalau buyut saya itu dari Hindu Pak. Buyut saya itu yang laki-laki diminta sama saudagar Bugis di sana rumahnya di Pancar itu Pak. Nah, jadi saudagar Bugis nggak punya anak laki-laki, buyut saya lah pertama kali diminta. Jadi bapak kakek saya itu dari Hindu Pak. Itu. Kalau hubungan misalnya terkait apa kegiatan-kegiatan keagamaan gitu. Kalau gitu umpamanya kan dia ada apanya ngawinkan anaknya kan kita bisa datang Pak. Saya kalau peminangan biasa, kalau keluarga saya di Hindu kasih tahu lagi 2 hari ya kita minta ini wanita banyak kan. Nah saya mau pakaian saya pakai songkok nih. Jadi diperkenalkan ini saudara saya di Islam. Gitu juga Muslim. Kalau saya punya pas meminang kan, peminangan di Muslim, saya kasih tahu dia pakai pakaiannya. Nah, ini dia tahu harus ini berarti saudaranya yang di Hindu.